Shalom dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Steli Karaman dengan NIM 24 611 dari kelas B. Pada implementasi ini digunakan dataset yang berisi data kondisi kesehatan pasien untuk memprediksi status penyakit jantung. Proses yang dilakukan meliputi persiapan dataset, transformasi data, kategorikal, pembagian data latih dan data uji, penerapan algoritma KNN, evaluasi performa model, serta eksperimen beberapa nilai parameter K untuk memperoleh yang optimal. Selanjutnya kita masuk di persiapan dataset. Pada bagian ini program mengimpor berbagai pustaka yang dibutuhkan seperti Pandas, Pada bagian ini program mengimpor berbagai pustaka yang dibutuhkan seperti Pandas, Seaborg, dataset CSV kemudian dibaca menggunakan fungsi pd read CSV dan dibatasi hanya pada 150 baris pertama sesuai ketentuan tugas. Selanjutnya, program menampilkan 5 baris pertama dataset menggunakan head untuk melihat struktur data serta menampilkan jumlah baris dan kolom yang dimiliki dataset. Variabel target ditentukan dengan nama kolom result yang akan digunakan sebagai kelas yang diprediksi oleh model KNN. Selanjutnya kita masuk di bagian B, transformasi variabel kategorikal, di mana tahap ini lakukan proses transformasi data kategorial agar data dapat diproses oleh algoritma KNN. Nilai pada kolom target yang berupa teks negatif dan positif diubah menjadi angka 0 dan 1 menggunakan fungsi map. Setelah itu program memeriksa apakah masih terdapat kolom bertipe teks. Jika ditemukan, dilakukan proses one hot encoding menggunakan predicate dummies sehingga seluruh data berubah menjadi bentuk numerik yang dapat digunakan dalam proses perhitungan algoritma KNN. Selanjutnya pada bagian C, persiapan data latih dan data uji. Bagian ini mempersiapkan data sebelum digunakan untuk pelatihan model. Dataset dipisahkan menjadi variabel fitur atau X dan variabel target menjadi Y. Di mana selanjutnya data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji menggunakan fungsi train, test, split. Setelah pembagian data dilakukan proses standarisasi menggunakan standar agar seluruh fitur memiliki skala yang seragam sehingga perhitungan jarak pada algoritma KNN menjadi lebih akurat. Banyak sekali. Masuk di bagian D dan E, implementasi KNN K1-3 dan evaluasi.
Selanjutnya pada bagian ini dibangun model klasifikasi menggunakan algoritma KNN dengan nilai parameter K sama dengan 3, di mana model dibuat menggunakan pembahas nanti tolong bebas lebang. Kemudian dilatih menggunakan data, latih melalui fungsi fit. Setelah proses pelatihan selesai, model digunakan untuk memprediksi data uji dengan fungsi predik, sehingga diperoleh hasil prediksi status penyakit untuk setiap data uji. Tahap evaluasi digunakan untuk mengukur performa model KNN yang telah dibuat. Nilai akurasi dihitung menggunakan fungsi untuk mengetahui persentase prediksi yang benar. Selain itu, tampilkan untuk melihat jumlah prediksi benar dan salah pada setiap kelas. Program juga menghasilkan. Selanjutnya kita masuk di bagian F. Eksperimen parameter K, di mana bagian ini dilakukan pengujian beberapa nilai parameter K, yaitu 3, 5, 7, dan 9. Untuk setiap nilai K, model KNN dibangun, dilatih, dan diuji menggunakan data yang sama, di mana hasil akurasi dari masing-masing model kemudian disimpan dan ditampilkan dalam bentuk tabel perbandingan selanjutnya, di mana program menentukan nilai K terbaik berdasarkan akurasi tertinggi yang diperoleh selama proses pengujian. Selanjutnya, visualisasi hasil. Pada bagian terakhir digunakan untuk hasil eksperimen. Program membuat grafik hubungan antara nilai K dan akurasi model menggunakan matplotlib, sehingga dapat dilihat pengaruh perubahan nilai K terhadap performa model. Selain itu, ditampilkan visualisasi dalam bentuk heatmap menggunakan Seaborg agar hasil klasifikasi dapat dipahami dengan baik, mudah, dan menarik secara visual. Jadi di mana kesimpulannya ini, implementasi yang dilakukan algoritma berhasil digunakan untuk melakukan klasifikasi data pada dataset medis, di mana proses dimulai dari persiapan data, transformasi variabel, kategorikal, pembagian data latih dan data uji, pelatihan model hingga evaluasi performa. Nilai parameter K mempengaruhi tingkat akurasi model, sehingga diperlukan pemilihan nilai K yang tepat untuk memperoleh performa yang terbaik. Selanjutnya kita masuk ke bagian A, 5 baris pertama database, di mana ini adalah pembatasan baris sesuai instruksi, di mana dataset dibatasi hanya pada 150 baris pertama. Dari pembatasan tersebut, struktur akhir data memiliki 150 baris dan 9 kolom. Transformasi dan encoding.
di mana variabel target yang awalnya berisi data kategorikal telah berhasil diubah menjadi data numerik biner. Melalui proses mapping encoding, komputer mendeteksi tidak ada variabel kategorikal berisi teks tambahan pada fitur. Selanjutnya, bagian data. Menggunakan rasio 80:20, data dibagi secara acak menjadi 120 sampel data latih dan 30 sampel data uji atau testing untuk menguji performa real model di akhir. Kita dimasuk hubungan nilai parameter K terhadap akurasi model. Pada garis biru tersebut menggambarkan bagaimana perubahan jumlah tetangga terdekat apakah mempengaruhi kecepatan. Model mencapai tingkat akurasi tertinggi pada saat nilai K 3 yaitu di angka sekitar 56,67%. Dan penurunan akurasi ketika nilai K dinaikkan menjadi 5 dan 7, akurasi model mengalami penurunan ke angka sekitar 53,4%. Selanjutnya di penjelasan grafik confusion matrix adalah tabel kotak format yang digunakan untuk mengukur performa real dari model klasifikasi dengan membandingkan data aktual dengan hasil tebakan model komputer, di mana angka takrif di encoding menjadi 0 sama dengan negatif, sehat atau tidak sehat, 1 sama dengan positif, sakit jantung. Delapan kotak kiri atas ada 8 pasien yang aslinya sehat dan model komputer dengan benar memprediksi mereka sehat. 10 kotak kanan atas pasien aslinya sehat tetapi model komputer salah menebak mereka sakit. 1. Jadi kesimpulan akhir dari dari semuanya ini. Jadi kesimpulannya itu dari total 30 data uji, K sama dengan 3 berhasil menebak dengan benar sebanyak 17 data, sehingga menghasilkan akurasi sebesar 56,67%. Untuk pengembangan klasifikasi medis ke depan, fokus utama adalah meminimalkan nilai falsi negatif yang saat ini bernilai 3 agar tidak ada pasien sakit yang terlewat dari penanganan medis akibat salah prediksi oleh sistem. Mungkin itu adalah penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.